Aisar rencananya harus hengkang dari Indonesia, namun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisar yang dihujat malah dia diangkat, dan Aisar yang direndahkan malah Aisar yang naik. Kalau untuk puji dan lainnya ya guys ya, untuk Farel itu tidak, kalau menurut saya kayak Farel itu biasa aja guys. Kalau ganteng biasa, dan dia juga biasa-biasa saja. Jadi DPR RI juga biasa-biasa saja guys. Lagian juga apa manfaatnya juga dia di DPR RI, kan kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini saya akan membahas bagaimana pencapaian Aisar yang pernah saya sampaikan, bahwa pengaruh Aisar di negara Republik Indonesia dan Malaysia. Dan kali ini guys, setelah saya juga melakukan pemberitaan berkaitan dengan pembahasan tentang Aisar yang akan keluar dari Indonesia belakangan ini. Nah, dengan prestasi reputasi baiknya Aisar, kali ini Aisar diangkat oleh Ketua MUI. Aisar didaulat sebagai duta dunia untuk perdamaian dan kemanusiaan, guys, seperti itu ya, untuk damai dan kemanusiaan. Ini luar biasa guys. Ini salah satu ibaratnya yang menginspirasi bagi banyak orang yang tentunya perlu ditiru oleh para pemilik harta di dunia ini. Perlu ditiru banyak artis semestinya, tapi banyak artis yang tidak meniru, tapi banyak juga yang melakukan kebaikan tanpa diketahui. Oke guys, kita dengar sedikit cuplikan. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat dan semua sampurasun. Saya tadi menyaksikan Aisar Khalid, tamu spesial dari Malaysia, dan juga sudah menjadi milik bangsa Indonesia, diterima oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia langsung, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, ada Kiai Khalil Nafis, dan semuanya mereka menerima secara khusus sebagai tamu di bulan Ramadan. Allah Diberikan nasihat-nasihat dan apresiasi. Nah, lanjut guys ya. Jadi seperti itu kerangka awal yang diterima oleh MUI guys ya. Jadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Malaysia ya. Aisar yang bisa masuk Indonesia ini bisa populer tertinggi lah guys ya, daripada artis-artis yang ada di Indonesia, apalagi Malaysia. Jauh ya guys ya. Jadi sehingga memiliki seseorang yang bisa melakukan penetralisiran hal-hal yang buruk menjadi baik, dan banyak kontribusinya terhadap bangsa Indonesia, utamanya orang-orang yang tidak mampu dan selalu melakukan hal yang baik. Jadi mereka ini dari MUI ini mungkin dengan mencuatnya pemberitaan-pemberitaan bahwa Aisar akan keluar dari Indonesia, maka dari pihak-pihak tertentu dari MUI juga berpesan agar Aisar tidak meninggalkan Indonesia. Sampai segitunya bunyinya guys. Saya mendengar Aisar diberikan nasihat-nasihat dan apresiasi. Terima kasih sudah bantu warga Indonesia umroh, kemudian diberikan bantu kaum duafa, fakir miskin, dan juga pesan dari Pak Kiai, Aisar syiar jadi duta perdamaian kemanusiaan untuk dunia Islam dan kemanusiaan. Wow, duta Islam ya untuk perdamaian ya kan, untuk dunia ini. Dan MUI Indonesia ini bukan MUI kaleng-kaleng guys, MUI yang memang Islam terbesar di dunia, di Indonesia ini guys ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia ini telah mengangkat Aisar untuk menjadi duta perdamaian bagi
bangsa, seluruh bangsa, dalam arti menjadi contoh suri tauladan. Kayaknya anak Raja Arab, istilahnya Raja Arab, tidak juga menjadi seperti ini guys ya. Dia tidak dikenal juga di Indonesia seperti itu guys. Lanjut. Jadi ambasador spesial. Ulama Indonesia ajak Aisar jadi ambasador spesial. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana? Generation kesan pesannya. Okey. Aisar langsung. Saya rasa macam ini mimpi sebenarnya. Allah. Kita nak switch. Okey, pertama sekali saya rasa macam ini mimpi sebenarnya. Saya tak pernah nyangka kan, walaupun saya daripada Malaysia datang sini dapat dihargai oleh masyarakat Indonesia, sampai sama ini juga bersama dengan Majlis Ulama Indonesia ni dipanggil Majlis Ulama Indonesia. Jadi bagaimana sekalipun saya harap dengan kerjasama ini juga bersama dengan Majlis Ulama Indonesia ni dapat lagi berbuat kebaikan dengan lebih ramai orang, dan insyaAllah dengan luas, insyaAllah. Maksudnya kan agar apa yang diberikan contoh ini dapat bermanfaat atau berimpak orang-orang lain di Indonesia ini, terutama orang-orang yang sudah punya banyak uang. Jangan pelit-pelit ya, seperti artis yang sudah menumpuk-numpukkan hartanya. Jangan pelit-pelit, bagilah apa yang dilakukan Aisar ini, mudah-mudahan ini dijadikan contoh. Itu maksudnya. Kita bikin ini memberi impak-impak yang positif kepada anak muda di luar sana maupun orang tua ataupun seluruh dunia, dapat impak-impak yang positif dan lebih luas, insyaAllah. Pak Kiai bilang, ya, Aisar anak muda aja, semua yang belia Muslim, atau semua untuk bersaudara dengan Kriya. Jangan tinggalkan Indonesia. Dan kita harus bersama-sama kan. Pesankan jangan tinggalkan Indonesia, seperti yang disampaikan di sini. Jangan tinggalkan Indonesia. Walaupun kita berbeza negara, tetapi kita sebagai satu manusia. Video di sini bahwa tidak lama lagi Aisar akan meninggalkan Indonesia, tapi oleh MUI jangan tinggalkan Indonesia, karena jangan dipengaruhi oleh banyak hal buruk yang menghujatnya, sementara MUI secara halal telah menobatkan Aisar sebagai duta, ya, duta kebaikan untuk perdamaian, kebaikan di dunia ini guys, untuk disatukan sebagai melalui kreativitas dia sudah banyak membantu masyarakat untuk baik yang tidak mampu pergi umroh, dihaji, yang dia mau dihajikan juga dan sebagainya guys. Walaupun kita berbeza negara, tetapi kita sebagai satu manusia harus seperti. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi kata Aisar, walaupun kita berbeda negara, kita ini adalah insan yang sama, yang sama-sama bisa berbuat dimanapun berada. Masya Allah, itu seperti itu guys ya. Saya bahas ini artinya kan dan banyak netizen juga sudah berdoa juga guys ya, bahwa bagaimana caranya agar Aisar ini dipanggil oleh Prabowo, karena dia telah memanggil melakukan hal yang baik. Tapi sebagai kaki tangan Prabowo, yaitu MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia, ya kan, sudah memanggil Aisar ini masuk di negara ini, memiliki peranan besar, aktif. Tidak seperti artis-artis lain, tidak seperti orang-orang kaya lain di Indonesia ini, pelit-pelit guys ya, pelit-pelit sekali. Jadi maupun Malaysia maupun di negara manapun, jangan pelit-pelit guys, jangan pelit-pelit terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jadi contohin Aisar ini, sehingga Aisar rencananya harus hengkang dari Indonesia, namun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malah dia diangkat. Aisar yang dihujat malah dia diangkat, dan Aisar yang direndahkan malah Aisar yang naik. Kalau untuk puji dan lainnya ya guys ya, untuk Farel itu tidak, kalau menurut saya kayak Farel itu biasa aja guys.
Kalau ganteng biasa, dan dia juga biasa-biasa saja. Jadi DPR RI juga biasa-biasa saja guys. Lagian juga apa manfaatnya juga dia di DPR RI, kan kita nggak tahu. Tapi ini bukan soal itu guys ya, tapi untuk kebaikan itu harus kita angkat bersama-sama guys. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.